Jangan buka tongkrongan atau angkringan dan lain-lain sejenisnya kalau kalian masih punya jiwa nggak enakan dan nggak sanggup melarang atau mencegah kelima hal ini. Karena kelima hal ini mempengaruhi banget usaha kalian untuk kedepannya. Lanjut, apa kelima hal itu? Yang pertama, berhutang. Yang kedua, bawa satu RT, yang jajannya RT-nya doang. Yang ketiga, bawa makanan dari luar. Yang keempat, itu pacaran yang berlebih. Yang kelima, bawa minuman keras, teman. Nah, kelima hal itu bahaya banget. Kenapa? Nah, ini akan gua jawab ya sesuai dengan pengalaman gua ya, teman-teman ya. Kalau kalian ingin tahu, jangan di skip ya, harus tonton sampai akhir biar kalian tahu efeknya. Karena gue udah ngerasain efek ini semua, makanya ini harus bener-bener kalian berani mencegah dan melarangnya demi kemajuan usaha atau tongkrongan kalian ke depannya. Lanjut. Berhutang nih, alasannya kenapa kalau kita jualan kuliner kecil-kecil UMKM, kalau diutang itu terasa banget kalau kita mau belanja nanti. Mending dagangan lagi rame, kalau lagi sepi, nah orang-orang begini nggak mandang dagang kita lagi sepi, ngutang ngutang gitu, makan 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 gak bilang dulu, ternyata pas bayar ngutang. Nah ini teman-temannya biasanya orang-orang begini kebiasaan. Memang nggak semua orang yang berhutang itu kayak seperti ini, tapi bahkan orang seperti ini tuh bisa kabur nggak bayar, bahkan sekali dua kali tiga kali ngutang ke gua gak bayar. Makanya gue share pengalaman ini buat kalian, jangan sampai kalian tertipu sama orang-orang seperti ini. Kedoknya berutang ternyata mau kabur, mau nipu, padahal orang deket juga berani seperti itu. Oke, jangan sampai berutang dibiasakan. Lihat-lihat orang dulu dah kalau mau ngutangin. Lanjut yang kedua. Yang kedua, jajan satu RT bener-bener yang jajannya RT-nya doang. Nah, maksudnya begini teman-teman ya. Datang 10 orang, yang jajan cuma satu orang. Menuin tempat kita doang teman-teman ya. Nggak apa-apa sekali, dua kali. Nah, ketiga kalinya harus ditegur. Ini yang lain apa nggak jajan? Kok menuhin tempat doang? Harus berani tegur. Karena kenapa? Efeknya orang yang bakal masuk ke angkringan kita, ke tongkrongan kita, yang biasanya royalitasnya tinggi untuk jajan, gara-gara orang itu kadang-kadang nggak ada tempat untuk dia, akan menuruni omset kita. Yang tadinya harusnya omsetnya 50.000, jadi cuma 5.000 gara-gara dia jajan kopi doang untuk satu meja. Biasanya satu meja bisa omset 30.000 sampai 50.000, jadi cuma 5.000 doang. Makanya jangan dibiasain, tapi sebelumnya tegur terlebih dahulu, bang kalau jajan 6 orang, yang 6 ya jajannya minimal kopi 6 lah, jangan sampai satu orang doang begitu. Kalau nggak berubah, udah boycott aja pelanggan-pelanggan seperti itu mah. Bukan kita yang cari untung yang jualan, malah dia yang jajan cari untung. Yang ketiga, bawa makanan dari luar. Ini bahaya banget, wajib banget kalian berani nyegah karena bisa mencontohkan pelanggan-pelanggan kita yang lain yang sudah setia makan menu angkringan kita, malah dia mencontohkan begitu. Nanti dia mencontoh, yang lain mencontoh, yang lain mencontoh. Satu hari, dua hari kalian buka usaha nggak apa-apa, tapi 1 tahun kalian buka usaha mengizinkan orang-orang pada bawa makanan dari luar, semua bakal bawa makanan dari luar. Buat apa menu kita kalau dipajang tapi orang bawa makanan dari luar, teman-teman. Wow banget, jangan sampai terjadi itu, jangan sampai diterapkan, jangan sampai menjamur di usaha kalian. Lanjut yang keempat. Yang keempat, pacaran yang berlebih. Ini ngeri banget teman-teman. Selain itu adalah sesuatu yang membuat kemaksiatan, itu juga akan membuat pandangan yang negatif pada warga sekitar atau lingkungan sekitar, dan membuat risih juga pelanggan-pelanggan yang lain yang berkunjung di usaha kita kalau ada orang-orang yang pacarannya berlebih, tidak memandang tempat, tidak memandang waktu, tidak memandang itu tempat umum. Wih, ngeri sekali. Lanjut yang kelima. Yang kelima, miras teman-teman. Miras itu akan membuat suasananya tidak nyaman. Contoh, apabila di angkringan kita lagi penuh sama pengunjung, ada aja satu meja miras, minum miras, pasti akan menimbulkan suatu yang tidak nyaman. Karena semua orang tahu efek miras itu negatif. Kalau nggak rusuh, ribut, cekcok, berisik teman-teman, efek miras tuh. Nah, miras itu teman-teman, orang tuh kalau mau minum miras ada kadang yang izin, bang saya minum miras ya, tapi jangan rusuh ya, karena gue kan ngalamin pernah, jangan rusuh ya. Enggak bang, iya enggak, pada izin kan dia keadaan sadar belum kena efek alkohol, nanti pada saat habis botol dua botol kena efek alkohol baru dah nggak bakal sadar ya dengan omongannya tadi teman-teman. Makanya harus dicegah. Oke, semoga bermanfaat.